Di hadapan kita atau di layar TV ini sudah ada firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari ini. Rut 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Naomi itu mempunyai seorang anak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tengah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Kiranya haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang disedot oleh pengerja-pengerja. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Boaz menjawab, telah dikabarkan kepada dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan kepadamu, sebab Tuhan telah menghibur aku dan telah menangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah lewat, berkatalah Boaz kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti. Lalu duduklah. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boaz merintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja diam supaya dipungutnya, jangan ayat 17 terakhir, maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengiring dan kira-kiranya sehat. Ya, silakan duduk. Kamsa Amidah. Sengil juga Amidah. Clemency. Walaupun sudah lewat, selamat ulang tahun Clement. Sudah usia 40 ya? Sebenarnya kami mau merayakan hari Minggu, tetapi Clement ada
kegiatan dengan teman-teman yang lain. Nah, rencana yuk. Sehat-sehat Clement. Amin. Puji Tuhan, kita bersuka cita hari ini bersama-sama di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema, kesetiaan yang membuka pintu berkat. Bapak Ibu percaya bahwa ketika kita setia, Tuhan akan membukakan pintu berkat bagi kita. Kita akan belajar dari kehidupan Rut yang sudah kita baca tadi. Rut 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Nah, kita hidup di zaman yang menginginkan segala sesuatu serba instan, betul ya? Di zaman sekarang emang orang suka yang cepat-cepat atau yang instan. Kalau zaman dulu tidak ada mie instan. Mie itu harus dibuat dengan proses yang kurang lebih setengah sampai 1 jam. Tapi sekarang kita proses dan makan mie itu hanya 2, 3 sampai 5 menit saja. Kita sudah bisa makan mie. Kita mau pergi ke satu tempat, ke Seoul mungkin dulu ya jauh ya, bisa memakan waktu beberapa jam. Tapi sekarang dengan transportasi yang modern, ada subway, ada busway, ada taksi, kita bisa mencapainya dengan waktu yang sangat cepat. Jadi itu kehidupan zaman sekarang menginginkan yang cepat, yang instan. Ingin berhasil, tetapi tidak mau berproses. Nah, ini adalah masalahnya ya. Kita ingin berhasil, tapi keberhasilan kita itu kita inginkan hanya instan saja. Atau hanya kita lakukan atau kita dapatkan dengan proses yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Tetapi tidak demikian dengan proses keberhasilan yang sebenarnya itu membutuhkan waktu. Ingin diberkati, tetapi tidak mau bertahan. Jadi hanya mengalami masalah sedikit, ya langsung lemah, kecewa, mundur lagi. Ingin dipakai Tuhan, tetapi mudah menyerah ketika keadaan menjadi sulit. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan sebuah prinsip yang sangat penting. Bahwa Tuhan seringkali membuka pintu berkat bukan kepada orang yang paling berbakat, tetapi kepada orang yang tetap setia. Bukan berarti Tuhan tidak memakai orang-orang yang berbakat. Atau bukan berarti kita tidak perlu menjadi orang yang berbakat. Yang penting setia saja. Tidak seperti itu ya. Tetapi yang dimaksud di sini bahwa kesetiaan itu yang paling utama. Walaupun mungkin kita pinter, kita hebat, tetapi ketika kita tidak mampu setia, maka biasanya orang-orang ini akhirnya tidak menjadi murid Tuhan. Nah, sama seperti kembali lagi ya ke cerita orang yang mau mengikut Tuhan ya. Tapi satu hal yang Tuhan minta kepada dia tidak mau lakukan. Padahal kalau mau dilihat orang ini orang berbakat. Finansialnya, dia seorang yang kaya. Dia seorang yang penurut hukum Taurat. Atau perintah-perintah Tuhan. Tetapi ternyata itu tidak menjadikannya sebagai dia bisa mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan. Dia gagal dalam satu hal. Ini menunjukkan bahwa dia tidak setia pada segala hal yang menjadi permintaan daripada Tuhan. Nah, tokoh yang akan kita pelajari hari ini bukanlah seorang nabi besar, bukanlah seorang raja, bukan pula seorang yang kaya raya, tetapi ia hanyalah seorang janda miskin dari asal mana? Moab. Namanya siapa? Rut.
Nah ini ada gambarnya ya, tapi ini cuma gambar. Ini bukan Ruth yang sebenarnya, ini hanyalah gambar. Kira-kira seperti inilah Ruth, kira-kira ya. Nah latar belakang daripada kisah Ruth ini terjadi pada zaman hakim-hakim. Alkitab berkata pada zaman itu tidak ada raja di Israel. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu, mereka melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Coba kita bayangkan zaman ini ya. Ini saya bisa katakan zaman yang kacau balau. Makanya itu ada gambar di situ ya. Itu gambar itu menunjukkan tentang apa yang dilakukan orang itu ya pada zaman itu. Jadi mereka menganggap benar, ya mereka lakukan. Nah, coba kita pikirkan, jika zaman ini ada di zaman kita, wah ini pasti kacau. Karena kita saja sudah ada undang-undang yang dilakukan oleh negara, tapi masih tetap ada terjadi permasalahan, masih tetap ada kekacauan. Nah di sini pandangan mereka itu menjadikan dasar mereka melakukan. Jadi seperti tidak ada hukum ya, tidak ada hukum yang mengatur, sehingga saya pikir benar, saya lakukan. Tapi apakah yang kita pikir selalu benar? Tidak. Walaupun kita pun sudah mengikut Tuhan, tapi kadang kita masih memikirkan hal yang salah. Walaupun kita sudah ada di dalam Tuhan, tetapi kesalahan itu masih terus kita lakukan. Nah, inilah yang terjadi di zaman itu ya. Jadi mereka berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, ini adalah masa di mana orang Israel atau bangsa Israel mengalami kemerosotan secara rohani. Mereka dikatakan atau dapat disimpulkan meninggalkan Tuhan. Sehingga karena mereka meninggalkan Tuhan, apa akibat yang terjadi kepada mereka? Terjadi kelaparan di negeri itu, atau terjadi kelaparan ya kepada orang-orang Israel. Nah, ironisnya kelaparan ini terjadi di mana? Di rumah di Bethlehem atau di Bethlehem ya. Bethlehem itu ternyata artinya rumah roti. Jadi tidak sesuai dengan arti daripada Bethlehem. Rumah roti kan berarti diasumsikan atau berarti diyakini sebagai tempat di mana banyak makanan. Tetapi di tempat di mana harusnya banyak makanan, terjadi kelaparan. Kenapa terjadi kelaparan? Karena meninggalkan Tuhan. Maka di mana ada negara-negara atau bangsa-bangsa yang meninggalkan Tuhan, pasti akan ada hal yang terjadi. Apalagi orang yang sudah mengikut Tuhan, orang yang sudah setia kepada Tuhan, tapi kemudian meninggalkan Tuhan, pasti akan ada akibatnya. Makanya ketika kita sudah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Mengikut Tuhan dengan setia, jangan mundur, jangan meninggalkan Tuhan. Karena ketika kita meninggalkan Tuhan, pasti akan ada konsekuensinya. Itu ya yang terjadi kepada orang Israel. Di tengah keadaan itu, ini Elimelek dia ingin membawa istrinya Naomi dan kedua anaknya untuk pergi ke Moab. Kenapa mereka mau pergi ke Moab? Karena mereka bertujuan untuk hidup yang lebih baik ya. Karena sudah terjadi kelaparan kan di Bethlehem. Maka mereka ingin pindah ke satu tempat yang lain, yaitu namanya di Moab. Mereka berharap hidup menjadi lebih baik. Namun apa yang terjadi kepada keluarga Elimelek dalam cerita ini? Elimelek meninggal di tempat itu ya. Bukan hanya Elimelek, tetapi kedua anaknya juga, Mahlon dan juga Kilion, meninggal juga. Maka yang tersisa hanya siapa? Naomi. Dan ceritanya, jadi dalam cerita ini, Mahlon dan Kilion ini sudah menikah ya.
ketika mereka meninggal, maka yang tersisa adalah Naomi berserta dengan dua menantunya, dan salah satunya itu adalah Ruth. Jadi ia pulang ke Bethlehem dengan hati yang hancur. Ini Naomi ya. Karena sekali lagi dengan tujuan mau pergi ke Moab justru untuk hidup yang lebih baik, tapi yang terjadi sebaliknya. Meninggal suaminya dan kedua anaknya. Ia berkata dengan tangan yang penuh aku pergi. Jadi dengan banyak berkat dia pergi ke Moab justru ya. Pergi ke Moab. Tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Jadi ini harapan yang tidak sesuai yang terjadi kepada Naomi. Karena Naomi yang tersisa. Tetapi Tuhan belum selesai sampai di situ. Bukan berarti kematian Elimelek, Mahlon dan Kilon ini merupakan satu kegagalan yang terjadi kepada Naomi. Di sini Ruth menantunya akhirnya mengambil keputusan iman yang luar biasa ya. Apa yang dikatakan oleh Ruth kepada Naomi pada waktu mereka akan pergi, pada waktu Naomi akan pergi, Ruth berkata, bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Nah, padahal kan kalau kita tinjau siapa Ruth ini, dia bukan bangsa Israel. Dia bukan penyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Naomi dan keluarganya. Tetapi Ruth yang adalah seorang bangsa Moab berkata kepada Naomi, bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Artinya apa? Ruth meninggalkan masa lalunya dan memilih mengikuti bangsa yang disembah oleh Israel. Apa yang terjadi sesampainya Ruth di Bethlehem? Dia tidak memiliki apa-apa. Dia tidak memiliki uang, dia tidak memiliki pekerjaan, dia tidak memiliki masa depan yang jelas ya. Tetapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu iman kepada Tuhan dan hati yang setia. Nah, yang pertama, kesetiaan dimulai dari hal-hal kecil. Jadi di sini ceritanya Ruth berkata, biarlah aku pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai ya. Nah, ternyata pekerjaan memungut jelai adalah pekerjaan paling rendah pada waktu itu ya. Tapi Ruth melakukannya. Ruth memungut jelai pada waktu itu. Walaupun itu pekerjaan yang rendah, itu pekerjaan yang mungkin hina, itu pekerjaan yang dianggap mungkin ya paling miskin lah. Mungkin kalau ada pekerjaan-pekerjaan lain, orang-orang masih memilih pekerjaan lain. Kalau mungkin sudah tidak ada pekerjaan, ya terpaksa memilih pekerjaan ini. Tapi Ruth melakukan pekerjaan ini. Nah, Tuhan dapat memakai pekerjaan yang sederhana untuk menggenapi rencananya. Jadi pelajaran bagi kita dalam hal ini yaitu apa? Jangan meremehkan tugas kecil yang Tuhan percayakan. Amin. Walaupun kecil, tetapi kerjakan itu dengan setia. Kesetiaan dalam perkara kecil adalah latihan menuju perkara yang lebih besar. Amin. Karena firman Tuhan kan berkata, setialah pada perkara-perkara yang kecil. Maka engkau akan dipercayakan kepada perkara-perkara yang. Jadi dalam sistem Tuhan itu, Tuhan mempercayakan kita atau melatih kita di hal-hal yang kecil. Kalau engkau sudah berhasil di hal-hal yang kecil, baru kemudian engkau dipercayakan kepada hal-hal yang besar. Artinya kalau engkau tidak berhasil di hal yang kecil, tidak mungkin engkau dipercayakan pada hal yang besar. Amin, Clement. Jadi hal yang kecil yang bisa dilakukan, dikerjakan, kerjakan. Karena ketika engkau mengerjakan hari ini dengan sungguh-sungguh, di kemudian hari engkau akan dipercayakan perkara yang besar. Apa itu? Ya kita juga tidak tahu. Kita juga belum tahu. Clement hanya merindukan ingin melayani Tuhan. Di mana? Di Malaysia. Tetapi juga ya belum tentu juga di Malaysia. Saya tidak pernah berpikir mau melayani di Korea, Clement.
Tapi akhirnya Tuhan membawa di Korea. Intinya setia saja dulu dalam perkara yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Hari ini Clement merekam saya. Setiap minggu saya direkam. Suatu pekerjaan yang luar biasa. Karena rekaman Clement ini bisa dibaca oleh orang lain. Amin. Bisa dilihat oleh orang lain. Jadi tidak hanya kita di sini yang mendengarkan firman, tapi orang-orang yang lain, siapa itu saya juga tidak tahu. Bisa jadi teman-teman Clement, bisa jadi saudara-saudara Clement, mereka pun bisa diberkati lewat apa yang dilakukan oleh Clement. Tapi harus lebih dari ini ya, harus melayani lebih lagi. Nanti saya akan tanya, Clement bisa pimpin pujian? Kalau sudah bisa berkhotbah, saya berikan kesempatan juga. Amin. Supaya keluarga bisa melihat, teman-teman bisa melihat, ternyata Clement bukan hanya begitu-begitu saja, tapi sudah bertumbuh, sudah meningkat. Nah ini intinya begini, bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita sekalipun kecil, tapi kita harus mengerjakannya dengan setia. Amin. Yang kedua, Tuhan bekerja di balik hal-hal yang kelihatannya biasa. Jadi Alkitab berkata, kebetulan ia berada di ladang milik Boas. Jadi di situ pakai kata kebetulan. Tapi kalau kita melihat, itu sebenarnya bukan kebetulan. Itu sebetulnya bagian daripada rancangan Tuhan. Ketika Rut mengambil keputusan untuk mengikuti Allah orang Israel, maka dia masuk dalam rancangan Tuhan. Dia masuk dalam rencana Tuhan. Nah mungkin kita melihat itu sebagai kebetulan saja, tetapi tidak ada yang kebetulan dalam mengikut Tuhan. Amin. Nah, bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Rut hanya berpikir mencari makanan pada waktu itu ya. Tetapi Tuhan sedang mengatur masa depannya. Jadi Rut mungkin tidak ada pikiran-pikiran yang lain ya. Tetapi Tuhan ternyata sudah merancangkan sesuatu kepada Rut. Rut melihat sebuah ladang, tetapi Tuhan melihat sebuah keluarga yang akan dipulihkan. Nah, ini luar biasa ya. Karena kalau di dalam cerita ini, melalui Rut, akhirnya keluarga Naomi ini dipulihkan ya. Nah, Rut melihat kebutuhan hari itu. Tetapi Tuhan melihat Mesias yang kelak akan lahir melalui garis keturunan Rut. Nah, ketika kita setia melangkah, Tuhan sedang mengatur langkah kita. Amin. Makanya saya katakan tadi, kerjakan apa yang kita kerjakan. Karena kita tidak tahu bahwa yang kita kerjakan ini sebenarnya sedang mempersiapkan kita kepada sesuatu yang kita tidak tahu. Saya percaya saya bisa berada di Korea bersama dengan keluarga, ya karena bagian daripada rancangan dan rencana Tuhan. Ya mungkin saya tidak tahu bahwa yang saya lakukan ternyata ya mungkin dalam penilaian Tuhan, sehingga dipercayakan kepada hal yang ya lebih besar lah bagi saya. Karena banyak orang yang ingin datang ke Korea. Banyak apalagi mau melayani di Korea. Sama seperti istri saya katakan, orang Indonesia 1 hari saja mau datang di Korea, mereka sudah sangat senang. Ingin sekali datang di Korea. Kami sudah tinggal di Korea sudah hampir setahun. Pengen malah yang lebih 10 tahun ya. Luar biasa. Jadi kita tidak mengetahui rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kerjakan semua dengan setia. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Yang ketiga, kesetiaan membuka pintu berkat. Nah, jadi Rut datang sebagai seorang janda miskin ya, tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan mempertemukannya dengan siapa? Boas. Boas memberinya perlindungan, Boas memberinya pemeliharaan, Boas akhirnya menjadi penebus keluarganya. Bahkan Rut kemudian menjadi nenek moyang daripada Raja Daud. Kita tahu siapa ini Raja Daud. Raja yang sangat terkenal di Israel. Namanya itu adalah ya raja yang sangat hebat. Dan masuk ke dalam garis keturunan
Tuhan Yesus Kristus. Dan ini yang lebih hebat lagi ya. Rut menjadi garis keturunan daripada Mesias. Nah, siapa sangka seorang perempuan Moab yang datang tanpa apa-apa dipakai Tuhan dalam rencana keselamatan dunia. Semua itu dimulai dari satu hal apa? Kesetiaan. Rut mengaku mengikut Tuhan. Rut mengatakan bangsa mula adalah bangsaku, Allah mula adalah Allahku. Dan ini menjadi penilaian Tuhan, maka Rut menjadi bagian daripada rencana Tuhan yang besar. Karena Rut, maka ada Mesias. Amin. Karena Rut adalah bagian daripada, maka itu di gambar itu ada Yesus yang ada di pohon, di atas pohon, kemudian ada David, maksudnya Daud, kemudian ada Yesus. Di situ ada Rut yang ada di bagian daripada pohon itu atau rancangan itu ya, seperti itu. Nah ini silsilah Yesus Kristus atau garis keturunan Yesus Kristus. Kita bisa melihat, saya bisa zoom. Garis keturunan Yesus Kristus itu Matius 1 ayat 1 sampai 17. Allah memasukkan Rut, seorang perempuan Moab, ke dalam garis keturunan Mesias sesuai dengan rencananya yang ada. Jadi tidak ada yang kebetulan kepada Rut, tetapi itu bagian daripada rencana. Mulai daripada apa? Abraham, kemudian Ishak, Yakub, Yehuda, Peres, Hesron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon menikah dengan Rahab, kemudian Boaz menikah dengan Rut, perempuan Moab yang setia menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah. Kemudian setelah Boaz itu ada Obed, Isai, kemudian masuklah kepada Raja Daud. Raja Daud kepada Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasya, Amon, Yosia, Yekonya. Kemudian Sealtiel, Serubabel, Abihud, Eliakim, Asor, Sadok, Akim, Elihud, Eliasar, Matan, Yakub, kemudian Yusuf yang menikah dengan Maria. Kemudian lahirlah siapa? Yesus Kristus. Jadi luar biasa ya, Rut dari seorang yang tidak diharapkan menjadi bagian daripada rencana Tuhan yang besar, yaitu keselamatan kepada seluruh bangsa. Nah, saudara-saudara, Rut tidak pernah membayangkan bahwa hari ketika ia memungut beberapa bulir jelai akan mengubah seluruh hidupnya. Demikian juga dengan kehidupan kita ya. Kita tidak pernah menyangka bahwa ternyata apa yang kita lakukan adalah bagian daripada tuntunan Tuhan untuk membawa kita kepada satu rencananya yang besar. Ia tidak tahu bahwa Tuhan sedang memimpin setiap langkahnya. Hari demi hari ia tetap pergi ke ladang, hari demi hari ia tetap setia, hari demi hari ia tetap melakukan bagian yang Tuhan percayakan kepadanya, dan karena kesetiaan itulah Tuhan membuka pintu demi pintu. Tetapi ada satu hal yang menarik dalam Rut pasal 2, Rut masih berada di ladang, namun dalam pasal 3, kisah itu berpindah ke tempat pengirikan. Tempat pengirikan adalah tempat bulir gandum dipisahkan dari sekam. Di sanalah yang bernilai dipisahkan dari yang tidak berguna. Nah, secara rohani, tempat pengirikan melambangkan proses Tuhan membentuk, memurnikan, dan mempersiapkan kehidupan seseorang. Sebelum Rut menerima berkat yang lebih besar, ia terlebih dahulu melewati proses itu. Demikian juga dengan kita ya. Mungkin hari ini kita masih berada di ladang, masih bekerja, masih melayani, masih berjuang dan belum melihat hasil. Atau mungkin kita sedang berada di tempat pengirikan, mengalami tekanan, ujian dan pergumulan yang berat. Intinya jangan menyerah. Amin. Tetap kerjakan, tetap setia, tetap bertahan, dan tetap selalu
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Karena ladang adalah tempat Tuhan melatih kesetiaan kita. Amin. Dan tempat pengirikan adalah tempat Tuhan membentuk kita. Jadi ya mungkin ini adalah bagian dari proses untuk membentuk kita. Kita berdiri di gereja ini, terus setia, terus bertahan, terus berdoa, terus menjangkau jiwa. Amin. Mungkin hari ini kita belum melihat hasil, tetapi saya percaya satu ketika kita tetap bertahan di tempat ini, kita tetap mendoakan, kita tetap berjuang, Tuhan pasti akan memperlihatkan apa yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Amin. Makanya itu, tetap setia kepada Tuhan, mengerjakan apa yang dipercayakan. Sesudah proses itu selesai, Tuhan akan membawa kita kepada berkat yang telah disiapkan. Karena itu, tetaplah setia di ladangmu, jangan lari ketika Tuhan sedang membentukmu di tempat pengirikan. Sebab kesetiaan yang bertahan di dalam proses akan membuka pintu berkat yang telah Tuhan siapkan. Sebagai penutup, banyak orang ingin mahkota tetapi tidak mau menjalani pengirikan. Banyak orang ingin berkat tetapi tidak mau melalui proses. Namun Rut mengajarkan kepada kita bahwa orang yang setia di ladang dan tetap bertahan di tempat pengirikan pada waktunya akan melihat tangan Tuhan mengangkat kehidupan. Amin. Haleluya, Tuhan berkati kita lewat firman Tuhan hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan di sore hari ini biarlah kiranya boleh tertanam dalam pikiran dan hati kami. Dan biarlah kiranya hari demi hari firman-Mu ini terus memperbaharui kehidupan kami. Menjadi lebih baik, menjadi lebih berkenan kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, lebih setia kepada Tuhan, lebih setia melakukan perkara-perkara yang Tuhan percayakan kepada kami walaupun perkara-perkara itu mungkin kecil di pandangan orang. Di pandangan orang mungkin mereka tidak melakukannya, tetapi kami mau mengerjakannya, melakukannya dengan setia karena kami percaya firman-Mu berkata bahwa ketika kami setia dalam perkara yang kecil maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Rut tidak memahami rencana Tuhan, tapi dia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, mengikut Allah Israel, mengikut Allah Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga dia dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi garis keturunan Raja Daud, bahkan lebih daripada itu menjadi garis keturunan Mesias yang akhirnya menjadi juru selamat seluruh bangsa. Ini hal yang luar biasa. Kami tidak tahu apa rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Namun rancangan itu bisa saja digagalkan oleh karena kami tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena kami tidak bertahan, oleh karena kami tidak melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Oleh karena itu biarlah kiranya kami terus setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami bergumul dengan Gereja Misi Indonesia yang sudah kami dirikan. Kami tetap selalu berdoa di tempat ini, berseru di tempat ini. Kami yakin dan kami percaya Tuhan yang sudah mengizinkan tempat ini kami dirikan. Untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Untuk kami boleh menyuarakan suara Tuhan di tempat ini. Kepada orang-orang yang ada di sekitar sini. Bahkan kepada semua orang yang bisa melihat tayangan lewat live. Video-video yang kami siarkan dari tempat ini biarlah kiranya boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi mereka. Firman-Mu ini juga disampaikan kepada mereka dan mengubah kehidupan mereka. Kami tidak dapat mengetahui siapa mereka, tetapi kami percaya tidak ada kata-kata yang sia-sia yang disampaikan dari tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percaya berkat-Mu senantiasa menjadi bagian kami ketika kami terus setia kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Jadi hari ini kita bersyukur karena kita boleh dikumpulkan bersama di tempat ini untuk beribadah. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada Clement, walaupun sudah lewat, dan memberkati di usia selanjutnya. Kami terus berdoa kepada Clement,
Tuhan pasti menuntun dan menyertai sehingga Clement bisa menjadi lebih baik. Amin. Lebih setia, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Tidak akan tergoyahkan dan tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang bisa mempengaruhi. Amin. Karena Clement sudah memiliki firman, pasti sudah ada prinsip-prinsip rohani yang akan Clement ambil dalam menghadapi berbagai situasi. Dan memberkati kita terus berdoa untuk teman-teman kita yang saat ini ada yang sedang di Indonesia, Pak Kim Jang Il, Senaris Kim Jang Il sedang melayani di Indonesia, di Aceh. Kemudian Pendeta Lee Jong Won juga akan menyusul besok hari ke Bengkulu. Kita doakan juga. Kemudian ada keluarga juga Ciptanin Johnson dan Yonson akan ke Thailand ya. Jadi walaupun kita hanya beberapa saja di sini, tapi kita bisa menjadi berkati negara-negara yang lain. Itu luar biasa, itu pelayanan besar. Makanya kita bersyukur gereja misi ini tidak hanya menjadi berkat kepada kita di sini, tapi menjadi berkat kepada negara-negara yang lain. Saya percaya orang-orang ini akan membawa Injil Kerajaan Tuhan dan orang-orang ini akan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Tinggal kita lagi yang akan kita pikirkan mau kemana ini. Ke negara-negara yang Tuhan kasih ke hati kita doakan, kita gumuli. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran dan mungkin ada penyampaian, tambahan penyampaian. Selamat hari ulang tahun Pak Jarul juga ya. Sebenarnya kemarin hari ulang tahun Pak Jarul juga. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan semua keluarga Pak Jarul juga ya. Dan juga nanti kita tanggal 15 dan tanggal 16 kita akan ke pantai untuk sebagai retreat ya, 1 malam 2 hari itu ya. Ya, sekarang musim panas jadi mungkin anak-anak juga mungkin perlu penghiburan. Maka kita akan ke pantai ya. Cuma iurannya 50 ribuan. Tidak berat ya. Sebenarnya itu anggaran itu jauh lebih besar itu, tapi ya nanti coba kita berdoa Tuhan mengutuskan pendukung juga. Dan ya tadi ya gereja kita sekarang hampir 3 bulan ya, belum sampai 3 bulan, hampir 3 bulan ya. Memang prosesnya agak lambat, tapi tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya. Tetap kita setia ya, walaupun pelayanan kita yang kecil, tapi kita tetap setia. Tuhan pasti membawa berkat. Amin. Ya. Jadi ya kita tetap bertekun dan ibadah dengan setia. Nah, nanti siapa tahu nanti Tuhan ya berkat-berkat yang luar biasa. Kami tidak bisa menyimpannya terlalu besar itu kalau. Oke, Tuhan berkati kita semua. Ya. Oke, sebentar lagi kita sedikit merayakan hari ulang tahun. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita menyanyikan satu pujian dan nanti Ibu Kristi akan menutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu.
anugerah yang Kau beri selama ini, Tuhan adakan syukur bagi terima kasih Yesus Tuhan Allah, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagi selama ini. Tuhan adakan syukur bagi selama ini. Tuhan adakan syukur bagi syukur bagi syukur bagi. Mari kita satu dalam doa. Segala hormat, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih oleh karena kasih setiamu Tuhan. Sehingga pada saat ini ibadah di Gereja Misi Indonesia telah berjalan dengan segala baik. Kami yakin Tuhan Engkau senantiasa yang beserta dengan kami dalam ibadah ini. Sehingga dari awal sampai akhir Tuhan boleh tolong. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami pribadi lepas pribadi boleh menerima berkat-berkat rohani yang daripada Tuhan. Ya Bapa, biarlah ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Ibadah kami ini memuliakan nama Tuhan. Karena ya Bapa, itulah kerinduan hati kami. Hidup kami memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa kepadamu, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada saat ini. Apapun pelayanan yang Tuhan sudah percayakan pada hari ini sebagai pewarta firman Tuhan, pemimpin pujian, multimedia, pendoa. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau memberkati mereka semua dan Tuhan pakai senantiasa untuk melayani pelayanan Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bahkan semua kami yang hadir di tempat ini ya Bapa, kami yakin dan percaya ya Bapa, kami yang sudah melayani Tuhan dengan hati kami yakin juga Tuhan sudah memberkati kami. Terpujilah akan nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah penjagaan dan perlindungan Tuhan senantiasa menjadi bagian kami. Kami tiba di rumah kami dengan selamat, dengan segala baik. Dan ya Bapa, kami berdoa kepadamu ya Bapa, jadikan kami berkat kemanapun dan dimanapun kami pergi dan berada. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, kami menutup ibadah ini dengan penuh syukur dan ucapan terima kasih. Dan ya Bapa, sebentar ada tersedia berkat untuk tubuh jasmani kami. Kiranya Engkau memberkati berkat ini, memberikan kuat baru bagi kami pakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami menutup ibadah ini. Haleluya, amin.